Yang paling sangat sangat memprihatinkan adalah menumpuknya utang BUMN. Itu hampir sama besarnya dengan utang pemerintah. Sehingga kita sekarang ini sebenarnya terancam krisis fiskal. Yang ini berat buat Presiden Prabowo ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang diciptakan, proyek-proyek raksasa itu banyak yang jatuh ke tangan mereka yang menjadi investor politik. Jadi memang ini ada siklus lingkaran setan. Ini yang tidak mungkin Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045, tidak mungkin. Yang ada terjadi adalah middle income trap dan sudah terjadi sekarang. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu seorang pakar dan seorang guru besar dari Institut Pertanian Bogor, yakni Profesor Dr. Didin Damanhuri. Apa kabar, Prof? Baik, terima kasih. Ini luar biasa, Prof. Hari ini kita kedatangan seorang guru besar dan sudah kompeten dalam melihat naik timbulnya kebangsaan Republik kita hari ini. Apalagi, Prof, kita mengikuti betul cuitan Prof di dalam media sosial di Facebook itu. Luar biasa betul, banyak tanggapan yang perlu kita hadirkan. Dan hari ini kita sudah berhadapan dan bisa berdialog langsung dengan Prof Didin. Prof, apa ya yang Prof lihat ketika Pak Prabowo dilantik kemarin? Dalam perspektif Prof dulu. Iya, macam-macam nuansa ya. Prabowo dilantik sebagai presiden yang berada di dalam kabinetnya Jokowi. Padahal 2014-2019 dia pesaingnya Jokowi kan begitu. Dan ketika dia memberikan speech ya, pidato pertamanya sebagai presiden setelah dilantik jadi oleh MPR, ini seperti terngiang mendengarkan Bung Karno gitu kan, pidato. Jadi orang ini lagi mengingat lagi bahwa ini ada seorang pemimpin Indonesia yang agak mirip Bung Karno gitu. Menggelegar gitu kan, kemudian penuh dengan narasi dan tidak basa-basi. Jadi dia sangat otentik dan bahkan dia melakukan kritik, otokritik ya bahkan terhadap diri, kepartean, kebangsaan, macam-macam. Itu luar biasa ya. Itu sebaliknya dengan presiden sebelumnya yang terkesan orang bilang pencitraan kan gitu. Kalau ini apa adanya. Misalnya bangsa kita ini masih ada tukang beca yang umurnya 70 tahun, orang umur 70-an masih narik beca. Ini orang belum merdeka gitu misalnya. Kita masih menghadapi kemiskinan. Kita masih menghadapi korupsi yang melibatkan pejabat, yang melibatkan berbagai pihak, yang membuat Indonesia sulit maju. Dia bilang gitu. Oleh karena itu dia mengajukan semacam 7 ini dengan analisis ya yang menariknya itu. Pertama dia ingin memberantas kemiskinan dan menguranginya sampai secara signifikan. Dan ini dengan penegakan hukum, keteladanan para pemimpin. Nah, gitu kan kata dia. Terus yang kedua dia akan mengurangi kemiskinan secara signifikan pula. Yang sekarang ini jangan dikira kita sudah menjadi nomor 15 terkaya dengan GDP di dunia itu lalu kita seolah-olah tidak, ini masih banyak kemiskinan. Dia bilang gitu kan. Nah, terus yang ketiga, karena kita ini adalah negara yang sangat kaya sumber dalam, kita ingin swasembada pangan dan paling telat antara 4-5 tahun harus sudah tercapai, dia bilang gitu.
juga swasembada energi. Juga kita akan melakukan hilirisasi dengan berbagai komoditi, bukan hanya nikel. Dan ini yang lebih penting dia bilang, jangan hanya jatuh manfaatnya kepada segelintir orang, apalagi hanya kepada asing. Padahal data-data menunjukkan hilirisasi nikel itu sama dengan pilar untuk industrialisasi di Cina gitu. Misalnya itu perusahaan pengolah itu, smelter lah pokoknya. Smelter itu dari 22 itu 21-nya itu milik Cina, perusahaan itu. Misalnya gitu. Kemudian kalau kita datang ke lapangan yang Morowali di Maluku Utara itu banyak sekali orang pekerja kasar dari China gitu. Nah, jadi tadi pagi saya juga panel sama seorang ahli sekjen bahkan Asosiasi Nikel Indonesia, dia mengakui jadi kita menjadi penghasil terbesar nikel di dunia dan dibicarakan di mana-mana, tapi rakyat belum memperoleh manfaat. Bahkan disertasi Bahlil, kesimpulan utamanya apa? Itu hilirisasi nikel itu belum sampai manfaatnya ke penduduk lokal. Nah, jadi ini hilirisasi akan diteruskan, tapi harus untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Kemudian subsidi harus sampai ke rakyat. Jadi dia akan merubah skemanya supaya tidak lagi ke berbagai tangan, tapi harus langsung. Oke. Jadi ada sekitar 7 gagasan besar. Itu realistis gak Prof? Dengan 7 hal itu dengan tantangan yang kita hadapi misalnya? Ya tergantung. Kalau dia sudah mempunyai peta permasalahannya secara komprehensif gitu ya. Tantangannya, ancamannya segala macam. Asal saja kemudian dia memimpin kabinet, termasuk juga pemerintah daerah yang gubernur, wali kota, bupati, tentu saja dengan pengerahan dibantu berbagai keahlian, ya bukan soal realistis, ya bisa dicapai sebenarnya kalau mau. Okay. Cuman masalahnya berani nggak? Masalah itu, misalnya ya ngomong korupsi, berani nggak dia undang-undang KPK itu kembali dengan undang-undang yang dimana KPK itu adalah Komisi Negara yang independen. Berani nggak? Yang sekarang ini di bawah presiden. Dampaknya adalah dia akan tergoda untuk memakai KPK sebagai payung untuk hukum itu ya. Sebagai instrumen menghantam lawan politik. Itu yang selama ini terjadi di era Jokowi kan gitu. Berani nggak itu misalnya gitu. Itu soal keberanian aja. Okay. Itu satu, itu misalnya KPK. Nah, terus kemudian yang dikritik adalah Capim yang kemarin yang konon itu masih ada cawe-cawenya pemerintahan. Itu di era evaluasi harus yang kredibel dong orang-orang pimpinan KPK itu di dewan pimpinannya, di komisionernya maupun di dewasnya, dewan pengawasnya. Soal swasembada, berani nggak dia meninggalkan pendekatan korporasi, yaitu swasembada. Kalau yang melakukan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, bisa aja produksi itu meningkat. Yang kebutuhannya kira-kira 32-33 juta ton ya. Karena kita defisitnya kira-kira 3 juta. Berani enggak seperti zaman Soeharto bahwa pelakunya itu adalah petani. Mau di atas 0,5 hektar ataupun di bawah 5 hektar. Tapi dengan mengerahkan macam-macam pendampingan. Iya kan, kayak Bimas Inmasnya kayak gitu. Kalau zaman Soeharto itu didampingi ya, bukan hanya diberikan panca usaha tani, pupuk, pestisida macam-macam, tapi juga pendampingan teknis supaya mereka tepat sasaran gitu loh.
Berani nggak? Lalu yang di bawah 0,5 hektar itu dikonsolidasikan lahan. Ya, jadi bentuknya supaya itu efisien. Karena yang efisien itu kira-kira yang 0,5 hektar ke atas ya. Supaya mereka tetap sejahtera. Gitu. Hasilnya produktivitasnya yang rata-rata sekitar 6 sekarang, kalau bisa mengapa tidak bisa sampai 12 misalnya. Nah, jadi 4-5 tahun tuh nanti ada demplot dulu, lalu ada pengerahan sarjana baru, lalu dikerahkan Pemda itu dan sebagainya, dan dana pusat jangan seluruhnya tapi dana-dana dari Pemda tingkat 2 terutama itu harus disisihkan, yang selama ini sebagian kan di SBI itu di sertifikat Bank Indonesia sekarang dilakukan untuk swasembada pangan itu. Dan itu sesuai dengan kelayakan ekologis maupun kelayakan sosial di provinsi masing-masing. Jadi kalau yang misalnya tidak seluruhnya harus padi gitu loh. Ada yang jagung, ada yang ini, tergantung jadinya. Sesuai dengan kebutuhan aja. Ada riset pasarnya dulu dan itu jadi bisa dirinci. Belum nanti yang swasembada energi. Ini kan penggalakan energi baru dan terbarukan udah lebih dari 10 tahun. Tapi mengapa tergoda terus? Karena banyak oligarki bisnis itu dapat untung dari energi berbasis ekstraksi berarti ya Bro? Iya, berbasis yang tidak renewable. Itu memang kalau lagi harganya tinggi di tingkat ekspor besar sekali keuntungannya. Jadi tergoda terus tuh untuk mencapai penggunaan, padahal alternatifnya banyak. Para ahli sudah menentukan mana yang paling ekonomis ya untuk tinggal keputusan presiden kok. Mengerahkan para ahli, lakukan itu. Oke, ini yang menarik Prof adalah kalau kita berhubungkan lagi dengan rencana kabinet Zakon. Ya. Oke. Menurut Prof, kan sudah kita mendapatkan beberapa nama, tokoh-tokoh ahli, profesor dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan publik hari ini, apakah anggaran itu tidak membludak Prof? Dengan banyaknya kementerian yang dibentuk yang baru. Ya, ada studi kan dari beberapa ya. Jadi kalau ada 109 ya. Jadi ada 53 menteri kalau nggak salah ya, dengan setingkat menteri gitu, dengan 56 wakil menteri dan kepala yang setingkat kepala badan dan macam-macam itu. Itu dihitung kira-kira per tahun habis 777 miliar untuk gaji mereka aja. Jadi kalau 5 tahun itu udah hampir 2 triliun lah gitu. Itu tambahan anggaran hanya karena kabinet gemoy ini kan, kabinet gemuk ini. Jadi antara pidato tadi dengan potensi-potensi untuk bisa di-deliver, tetapi dengan kabinet yang kayak sekarang, itu saya mendapat review bahwa ini sebenarnya kabinet ini agak kompromis gitu. Jadi yang rencananya saya dapat dengar dari seorang yang diminta pendapatnya oleh Prabowo gitu, harus seperti apa nih jumlah menteri, wakil menteri. Itu rekomendasinya sebenarnya awalnya paling maksimal 44 walaupun tambah dari 36 itu. 44. Rekomendasi awal dari ahli itu ya Pak. Iya, ahli itu yang itu diskusi intensif lah. Wakil menteri ya katakanlah sampai 60. Jadi di sana saya kira ada desakan ya dari pemerintah lama kalau menurut saya. Pak Jokowi masih menitipkan macam-macam menteri gitu kan. Ada juga lembaga internasional yang menginginkan supaya mereka bisa punya grip ya, punya networking ke pemerintahan baru. Belum ada para oportunis yang waktu di DPR itu katanya tadinya itu direkomendasikan pembatasan. Jadi melebihi 36 tapi dibatasi sekian. Tiba-tiba keputusan di komisi itu tidak ada batasan. Jadi ada yang main itu. Jadi ada produk yang di balik tangan ini Prof. Iya, jadi ada lobby tertentu yang akhirnya jadi ini hipotesa saya. Jadi mungkin demi stabilitas, demi tidak banyak supaya smooth lah
pergantian kekuasaan ini ya dibiarkan gemuk kayak gini. Menurut saya, dugaan saya kalau dengan pidato yang cemerlang kayak gitu, dan saya baca juga dokumen tentang Astacita 17 program strategis macam-macam itu, saya dapat dari penasehat utamanya lah yang nanti akan diumumkan juga Astacita macam-macam itu serius sebenarnya dan pendekatannya berbeda dengan Jokowi. Tapi kalau kabinet gemoy ini dibiarkan, jadi batas menurut saya 6 bulan harus dievaluasi gitu supaya nanti terdeliver semua platform yang diinginkan oleh presiden ini. Dan ada potensi karena ini orang kan lebih decisive ya dibanding Jokowi yang sering mendelegasikan macam-macam nih ke LBP sekian banyak banget ke yang lain gitu dan sebagainya. Ini decisive orangnya dan ada visi yang ingin seperti yang pidato itulah untuk rakyat dan lain sebagainya. Kita bekerja bukan untuk diri atau kelompok macam-macam. Tapi dia dalam waktu 3 atau 6 bulan itu harus terbuktikan pidato itu. Serius nggak? Gitu loh. Nah kalau serius, menurut saya platform dia ya, yang pendekatannya menurut saya nih, ini lebih berbeda lah. Kalau dulu itu infrastruktur tuh 2019 tuh, pokoknya bangun infrastruktur besar-besaran gitu kan. Membuat image secara global kita ini punya kereta cepat termodern gitu dan macam-macam, ibu kota pindah, pelabuhan internasional dibangun di mana-mana yang tidak ada kaitannya dengan memecahkan apa. Kan harusnya infrastruktur itu kalau zaman Soeharto ya itu jelas kaitannya untuk untuk industrialisasi, untuk pemecahan masalah swasembada. Untuk melancarkan barang dan jasa dari desa ke kota macam-macam. Ini nggak jelas ini. Ya, akhirnya pelabuhan udara banyak yang kemudian diturunkan tadinya katanya untuk pelabuhan internasional. Sekarang ya lokal aja. Ada lagi tol yang dijual. Dan yang paling sangat sangat memprihatinkan adalah menumpuknya utang BUMN. Itu hampir sama besarnya dengan utang pemerintah. Jadi yang nggak pernah diumumkan tuh. Padahal kalau dijumlahkan ini yang utang pemerintah sekitar 40% PDB, yang BUMN juga 40% PDB, berarti sudah 80%. Oke, besar berarti itu. Bukan hanya besar, sudah melanggar undang-undang sebenarnya. Karena waktu dulu zaman Soeharto, ketika terjadi krisis 98 yang diumumkan itu adalah utang total. Utang total itu gimana Prof? Maksudnya Prof? Jadi ada utang pemerintah, dulu itu BUMN belum terlalu banyak, tapi utang swasta. Itu 150 billion US dollar. Padahal PDB kita adalah 225 billion US dollar. Jadi 60% batasnya. Kan gitu. Oke. Nah sekarang di samping swasta juga ada BUMN akibat dari pembangunan infrastruktur yang tekan BUMN itu mencari utang sendiri. Akhirnya banyak yang kolaps. Memang dalam APBN tidak terlalu ketahuan, tapi nanti kalau BUMN karya tertentu ini kolaps, itu harus ada modal penyertaan pemerintah. Akhirnya muncul pernah 71 triliun, pernah 73 triliun. Nah, tapi ini tidak diumumkan gitu. Padahal ini tetap mengganggu APBN, mengganggu ruang fiskal. Sehingga kita sekarang ini sebenarnya terancam krisis fiskal. Yang ini berat buat Presiden Prabowo ya. Prof, strategi pembayaran hutang negara itu sebetulnya bagaimana sebetulnya Prof? Ya gini, saya beri ilustrasi ya. Tahun akhir 70 Korea Selatan itu adalah pengutang luar negeri terbesar ketiga di dunia. Tapi dalam waktu 15 tahun, kira-kira tahun 90-an, dia sudah menjadi eksportir kapital. Mengapa? Karena keberhasilan industrialisasi. Nah, jadi konsepnya industrinya berhasil lalu diekspor, maka ada yang disebut dengan hasil devisa dibanding dengan utang yang harus dibayar.
Nah, itu ada rumus menurut IMF itu jadi mendongkrak ekspor devisa, dan ini untuk sebagian untuk mengembalikan cicilan pokok dan bunga yang sekarang ini 1.000 triliun. Itu harus lebih devisa kita harus lebih besar dari itu gitu. Rasionya. Jadi rasio ekspor devisa ekspor dibanding dengan untuk pencicilan bunga dan cicilan pokok gitu. Itu harusnya batasnya itu di 35%. Kita sudah 40%. Jadi udah sangat lewat dari harus ambang batas berarti, Bro. Iya, udah lewat. Jadi sebenarnya itu. Tapi itu nggak tahu kenapa ya, jarang yang kemudian mendiskusikan secara terbuka. Sri Mulyani kayaknya juga tidak terlalu peka ya, bukan tidak terlalu peka. Dalam perspektif dia mungkin yang penting stabilitas makro aja. Yang penting jadi dia terus ngutang, tahun baru aja kemarin 600 triliun. Yang penting pertumbuhan ekonomi 5% gitu loh. Kemudian jumlah devisa katanya kira-kira 130-an miliar US dollar. Terus kemudian kurs relatif stabil, inflasi di bawah 5% gitu loh. Jadi kemungkinan Sri Mulyani. Jadi hanya itu aja. Tapi di balik itu utang numpuk. Oke. Satu. Dan ada deindustrialisasi bahkan. Di bagian mana ya, Pak? Deindustrialisasi itu yang terjadi di bagian mana? Jadi gini, saham industri manufaktur waktu zaman akhir pemerintahan Soeharto awal itu masih 28 hampir 30% lah. Sekarang ini cuma 18%. Padahal itu adalah ekspor, artinya itu potensi untuk mengembalikan bunga dan cicilan pokok itu. Hasil dari itu. Tapi sekarang industri ini malahan merosot. Apa yang terjadi? Memang di BPS pengangguran terbuka itu kan di bawah 5%. Iya. Tetapi menggelembungnya yang disebut sektor informal. Yang waktu 2019 masih sudah berhasil ditekan di bawah 60%. Sekarang itu hampir 64%. 84 juta di sektor informal. Apa itu? Yaitu kerja serabutan yang pekerjaannya itu tidak dilindungi oleh berbagai proteksi pemerintah, apakah jaminan sosial, apakah lain-lain. Sektor informal itu bahkan kalau nggak salah ya, itu belum selesai untuk bagaimana mereka memperoleh BPJS Kesehatan. Sektor informal itu belum selesai itu. Oke. Nah, padahal itu udah 84 juta, 64% sekarang naik lagi. Padahal seluruh dunia tujuan ekonomi itu formalisasi ekonomi supaya tenaga kerja itu terlindungi bukan hanya dengan daya beli yang cukup karena dia melakukan kegiatan ekonomi, tapi juga negara bisa menjamin baik kesehatan, pendidikan, bansos maupun nanti ada lagi kalau dia masuk swasta namanya jam sostek itu, yaitu ada sekitar 4 atau 6 perlindungan. Misalnya kalau dia dia pensiun, kalau dia kecelakaan kerja, kalau dia sakit gitu. Itu dia tidak bayar lagi tuh. Karena sudah preminya udah dibayarkan oleh perusahaan, ada sedikit lah dari buruh dipotong. Itu nggak masuk sektor informal itu. Jadi di dunia itu tujuannya adalah menghilangkan sektor informal yang memang secara umum ya mereka itu tidak terlindungi sistem jaminan sosialnya. Jangan bilang bahwa di Bogor itu memang ada tukang ada itu yang sehari itu katanya kalau yang itu 50 juta. Lah, betul. Tapi itu kan 0,0 sekian persen. Umumnya sektor informal ya serabutan lah kerjanya. Kalau dia nggak laku nih jual sate, nanti jual cendol, jual apa lagi itu ganti-ganti. Modalnya pun dia pinjam ini kadang habis, sangat ini.
Itu bayangkan 84 juta dampak dari deindustrialisasi tadi. Jadi dia di PHK kan dia bangkrut nih, misalnya tekstil sekarang besar-besaran tuh bangkrut. Lalu ya ada sisa mungkin uang karena dia di PHK dapat uang pesangon misalnya, bahkan ada yang nggak dapat pesangon tuh, atau pinjam dari teman, ya dia jualan apa gitu kan. Atau sebagai alat pertahanan terakhir berarti pertahanan itu. terakhir. Oke. Dan dia tidak dapat jaminan sosial karena memang dia bukan dalam bukan sektor formal kan gitu. Oke. Itu besar sekali. Oke, Prof. Target Pak Prabowo itu GDP 8%, Prof. Ya. Ini saya butuh pembahasan yang cukup analisa dari Prof itu. Iya, ya. 5 ini saja udah ngap, Prof. Iya, ya. 8 ini lebih ngap apa enggak, Prof? Lebih ya iyalah. gitu. Iyalah. So, ya memang Jokowi juga dulu targetnya 7%, nggak pernah tercapai. Ini lebih tinggi lagi. Dalam pidatonya dia bilang, kalau orang pemberani katanya, bangsa pemberani gitu. Memang yang tidak mungkin harus bisa mungkin. Wah gitu kan. Itu boleh aja 8%. Tapi menurut saya mengapa 5% terus? Satu, beban utang memang terlalu besar Jokowi ini. Yang kedua, tingkat kebocoran tuh naik. Yang rata-rata Orde Baru 30%, sekarang kira-kira 40%. Kebocoran APBN. Korupsi, inefisiensi, macam-macam. Itu yang menjadi masalah. Ketiga, pelaku ekonomi ini karena era politik di mana swasta bisa nyumbang. Jadi mereka omsetnya swasta-swasta ini sebagian besar itu bukan karena efisiensi dan kegiatan ekonomi yang genuine atau produktivitas yang naik, inovasi dan sebagainya. Tapi lebih banyak lobby-lobby. Misalnya apa? Hampir semua sawit itu tanahnya itu tidak karena tender, tapi karena lobby, karena gratifikasi, kedekatan macam-macam. Jadi dia untung besar dong kalau tanahnya aja hampir gratis begitu. Setelah dia dapat ekspor besar-besaran dari sawit atau batu bara, sekarang nikel, dia simpan di luar negeri itu hasilnya, dan kemudian di dalam proses di perbankan internasional itu jauh lebih menguntungkan kan. Nah, jadi sawit itu sangat menguntungkan. Itu umumnya adalah sawit dan batu bara dan nikel umumnya adalah kegiatan yang disebut rent seeking, perburuan rente. Tanahnya tidak karena tender, kemudian juga diuntungkan juga memang oleh harga internasional. Sawit itu misalnya atau batu bara itu yang naik. Kemudian dia juga memainkan ini. Kan mereka ada PSO namanya, Public Service Obligation. Dia manipulasi juga itu. Itu sering terjadi, Prof, di Indonesia. Oh iyalah. Waktu peristiwa minyak goreng ya. Mengapa 14.000 yang ditetapkan pemerintah tidak kesampaian harga itu. Dan pemerintah nggak berdaya. Tahu nggak? Itu para pengekspor CPO. Iya, CPO, oke. Itu dia jual ke ini. Dan dia tidak penuhi pabrik sawit yang di dalam negeri itu. Tapi pemerintah nggak berdaya apa-apa. Ah itu kan, itu bayangkan saya pernah hitung 1 minggu mereka dapat keuntungan dari para eksportir CPO itu 112 triliun. Berapa, Prof? 112 triliun. 112-an. 112 triliun. Ya, dan tiap tahun mereka dari kegiatan itu persawitan ya, CPO dan macam-macam, itu 550 triliun. Itu alasannya kenapa banyak orang Indonesia jumlah orang kaya makin meningkat. Ya itu lah. Kira-kira itu, Bro. Karena kegiatan ekonomi ini yang besar-besar ini banyaknya dari kegiatan rent seeker tadi, memang diuntungkan juga oleh harga internasional, dan kemudian mereka disimpan devisanya pun kan di bank-bank luar negeri yang jauh lebih menguntungkan dengan disimpannya di luar negeri itu. Timnya Prabowo 2014 ya, ketika dia masih menggebu-gebu ingin ekonomi kerakyatan, dia pernah menghitung 2014 itu hasil devisa ekspor secara keseluruhan akumulatif 150 billion US dollar.
Itu kalau uang rupiah berapa? Itu cukup itu buat orang miskin Indonesia bisa sejahtera loh kan? Iyalah, utang sendiri bisa dibayar kok. Langsung. Terakhir ini saya dengar dari salah seorang ahli, beberapa sumber lah, itu 300 miliar US dollar. 305, jadi kira-kira kalau 300 itu adalah sepertiga dari GDP kita. Yang 23, jadi 23 ribu, sepertiganya itu devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri. Dana abadi Indonesia berapa sih, Bro? Hah? Dana abadi kita ada lain lagi. Itu beda lagi kan? Beda lagi. Karena para ini asosiasi sawit itu punya dana abadi mereka. Oke. Punya dana abadi mereka. Yang sebenarnya untuk apa? Untuk reboisasi macam-macam. Untuk menyelamatkan lingkungan macam-macam. Tapi dalam prakteknya apakah dikontrol dana itu supaya sampai benar bahwa sawit itu tidak merusak lingkungan, atau artinya di replanting atau apa? Apakah siapa yang ngontrol? Kita nggak tahu. Itu pun kita juga tidak tahu berapa miliar dolar atau berapa triliun yang ngalir untuk dana politik kemarin, Bro. Nah, kan memang sejak 2004 kan, seluruh kegiatan politik pilpres sampai pilkada tingkat kota dan 1, kabupaten lah ya. tingkat 2 iya. Itu kan memang calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden. Emang dari mana dananya? Dari swasta. Nah, karena mereka merasa berjasa memenangkan kepala-kepala daerah, anggota DPRD sampai DPR pusat, presiden. Lalu mereka nagihnya dari proyek-proyek pemerintah yang tidak governance gitu loh. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang diciptakan, proyek-proyek raksasa itu banyak yang jatuh ke tangan mereka yang menjadi investor politik. Jadi memang ini ada siklus lingkaran setan ketidakbahagiaan. Mengapa? Karena swasta menjadi investor politik sebenarnya neracanya berdarah-darah, tapi harapan mereka justru dapat lebih besar dengan adanya proyek-proyek yang diciptakan sebenarnya bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk mereka. Jadi ada dugaan sebenarnya, karena kenapa begitu jawab IKN dan mengapa di sana, mengapa 460 triliun dananya? Itu pun baru kawasan inti. Kalau sampai selesai IKN itu sampai 2045 itu ribuan triliun. Apakah itu murni secara ekologi analisis dampak lingkungannya dipertanggungjawabkan, dari sisi pertahanan keamanan dipertanggungjawabkan, dari sisi sosial masyarakat adat diperhatikan? Saya tidak yakin tuh. Oke. Jadi itu contoh. Jadi kalau ini lingkaran setan ketidakbahagiaan ini, dan gini, apakah bahagia orang yang masuk politik lalu jadi kaya dan dia terancam di OTT KPK? Kebetulan temannya yang apes, tapi yang tidak apes itu, apakah dia tenang hidupnya? Nggak bahagia dia. Dapat kekayaan dari kegiatan politik. Jadi apa itu. Yang tadinya nggak apa-apa, sekarang saya nggak sebut namanya. Rekeningnya udah 1 triliun sekarang. Ada itu Bro ya? Ada lah mungkin. Ada. Tadinya boro-boro segitu. Jauh banget. Itu contoh. Nah itu pejabatnya. Tapi apakah perusahaan yang selama ini menjadi investor politik mereka bahagia? Enggak. Jadi yang paling bahagia itu adalah sistem politiknya bersih. Pengusaha-pengusaha bekerja dengan paradigm efisiensi dan inovasi sehingga dapat keuntungan yang elegan gitu.
keuntungan yang memang hasil dari inovasi organisasi, kehebatan dalam berdagang, inovasi sistem produksinya, macam-macam. Itu adalah kegiatan yang membuat sebenarnya ada di antara mereka yang tidak ikut di dalam dalam konstruksi oligarki bisnis, ada mereka yang tidak mau. Sebagai misalnya menyumbang politik, kecuali terpaksa ya udahlah, tapi dia ingin bekerja betul-betul dengan perusahaan di mana dia bekerja karena supply and demand paradigm, kemudian inovasi macam-macam. Itu saya tahu tuh perusahaan-perusahaan itu ada, tapi persentasinya menurut saya itu yang mayoritas tuh yang rent seeker. Ini tantangan Presiden Prabowo yang raksasa sebenarnya. Jadi untuk menyehatkan pasar, di mana pelaku ekonomi baik swasta, BUMN, bahkan mungkin koperasi itu disehatkan karena ada lingkungan bisnis yang sehat. Nah, ini politik juga kalau bisa ya mereka ya dari gaji, ya dari kegiatan yang memang jelas gitu, sesuai dengan tupoksinya, maka memang tantangannya adalah dari mereka yang dalam zona nyaman ini. Maukah mereka, karena mereka ini turun apa istilahnya itu, dari mulut ke mulut kan, wah saya jadi bupati atau saya jadi anggota DPR, coba itu artis itu cerita, saya 1 tahun, kan ya, ada yang Krisdayanti dulu cerita itu Prof. 300 M katanya, gila tuh. Itu yang kebocoran kan begitu ada pileg lagi semangat tuh. Karena walaupun belum tentu menang kan. Tapi ini terus menerus kalau dipelihara menurut saya. Ekosistem politik dan ekosistem bisnis yang kayak begini. Ini yang tidak mungkin Indonesia mencapai Indonesia emas 2045. Tidak mungkin. Yang ada terjadi adalah middle income trap. Dan sudah terjadi sekarang. Ini sekarang ini. Jadi orang sering ngomong nih. Kita nanti terancam sudah terjadi middle income trap ini. Bayangkan. Tahun 2000 itu 1.500 US dollar income per kapita kita. Sekarang baru 5.000. Berapa kali itu? Kan hanya 3 kali lebih. Ya, 3,5 kali lah. Waktu zaman Soeharto dari 70 dolar ke 1.500 itu 22 kali lipat. Ini 3. Dan kalau kita ingin keluar sudah 23 tahun nih. 23 tahun baru meningkat 3 kali. Padahal batas dari negara maju yang konon akan dicapai maunya 30.000. Saya tidak yakin 13.750 itu sebagai batas negara maju itu akan dicapai pada tahun 2000. Saya tidak. Kalau dibiarkan ekosistem politik dan ekosistem bisnisnya kayak sekarang, saya nggak yakin. Yang ada adalah nanti Indonesia cemas yang di medsos itu sekarang lagi terkenal kan? Karena apa? Ya tadi. Ya regulasi diperjualbelikan pasal-pasalnya, lalu adalah sekarang udah ada sekitar 8 undang-undang konon itu pesanan dari kalangan pebisnis global maupun nasional yang dalam struktur oligarki bisnis itu. Nah sementara dengan keberadaan oligarki bisnis ada sekelompok kecil aktor politik juga yang mengatur. Itu yang disebut oligarki politik. Jadi ini tantangannya yang harus Jadi sederhana. Awalnya adalah berani enggak. Lalu sistem politik ini dibiayai, artinya partai yang masuk parliamentary threshold dibiayai oleh APBN. Uangnya cukup. Skemanya gimana, Prof? Ya undang-undang dengan melarang partai-partai menerima sumbangan dari pihak manapun. Partai yang menerima sumbangan dari pihak manapun itu kalau ternyata terbukti dibubarkan. Itu undang-undang ya. 1. Atau aktor politik yang terlibat itu pidana. Takut dong. Nah tentu kalau dengan sistem ini maka presidennya
komit terhadap pemberantasan korupsi, jaksa agungnya juga, KPK-nya juga, kepolisiannya juga kan gitu. Nah nanti pertanyaannya yang selama ini menjadi investor politik lalu jadi musuh gitu. Enggak, mereka aset. Para konglomerat, para pebisnis besar itu aset. Tetapi diberi ekosistem untuk berbisnis murni. Bahkan ditugasi oleh negara kayak di Korea Selatan atau di Jepang itu menjadi misalnya dia ini jago sawit nih. Ya sudah dia sampai mengolah sampai turunan keberapa dan sebagainya. Malaysia itu udah 100 turunan loh. Kita baru 8. Jadi ada orang yang mengolah sawit, ada orang jago di bidang otomotif, ada orang yang jago jamu, macam-macam. Sekarang yang tolak angin itu lebih murni itu bisnisnya, enak dia. Jadi tidak kedapatan terlibat di berpraktik politik. Jadi sebenarnya ada pebisnis yang lebih murni di dalam bisnisnya, tidak terlibat rent seeker. Dan dia juga nggak tertarik untuk jadi investor politik umumnya. Ada itu. Jadi tinggal sekarang ini berani nggak kepala negara memutuskan untuk memilih sistem politik yang berbasis kepada meritokrasi. Dan biayanya itu 1 dari APBN, 2 dari iuran anggota. Bisa nggak kayak gitu? Sehingga nanti memang yang tertarik untuk ke dunia politik adalah mereka-mereka yang memang untuk bukan cari uang. Memang ya uangnya udah cukup, dia merasa tidak harus berlebihan, lalu dia mengartikulasikan kehidupannya untuk berbakti pada masyarakat bangsa negara gitu loh. Insentifnya ya dia beramal soleh. Tapi yang sekarang baik, saya tahu betul tuh teman-teman yang itu tuh. Wah, kemarin saya ketemu tuh. Sekarang masuk jadi wamen tuh. Waduh, mobilnya udah Velfire macam-macam ya. Itu nah, jadi maksud dan banyak itu yang menikmati sistem politik yang transaksional dan money politik ini, banyak yang menikmati memang. Jadi tantangannya keberanian kepala negara untuk memilih sistem yang bersih. Lalu pebisnis yang besarnya diberikan tugas oleh negara, tergantung mereka mau milih apa nih. Jago di bidang apa? Di pasar dalam negeri oke. Ada yang kuliner tapi yang kelas dunia seperti makanan orang Minang itu kan terenak di dunia tuh. Kembangkan ekspor, kembangkan pabriknya segala macam sudah. Dan banyak sekali potensi untuk itu. Cuman karena ekosistemnya nggak ada, insentifnya nggak ada untuk itu. Ini dibutuhkan sebuah pandangan seorang pemimpin yang selesai untuk dirinya. Ini Prof, yang paling menarik adalah sebesar mana sih posisi oposisi hari ini yang kita melihat. Nah, ini yang justru itu istilah oposisi bolehlah nggak usah dipakai. Ya, tetapi kalau sistemnya yang kayak saya bayangkan, di mana dunia politik itu bersih dan meritokratis, biayanya juga tidak mahal-mahal amat gitu. Lalu pebisnisnya juga main di dalam paradigm supply and demand, efisiensi, lalu inovasi. Maka kontrol itu jadi kebutuhan. Oke. Dan itu terjadi di negara-negara yang udah maju sekarang. Mereka butuh. Jadi kalau posisi orang atau partai atau tokoh-tokoh yang di luar pemerintahan ini memang memilih dan itu tidak sama mulianya lah dengan mereka yang jadi pemerintah. Karena sekarang itu merasa kalau di pemerintah wah duitnya banyak gitu. Kalau di sini enggak, bisnis susah, ditekan gitu kalau ada di luar pemerintahan. Kalau tadi sistemnya enggak. Karena insentifnya bukan uang orang itu, bukan. Insentifnya adalah non uang. Jadi politisi atau aktor politik ataupun jadi aktor bisnis. Oke. Nah, uang tapi dari hasil yang mulia gitu loh, dari hasil yang lebih elegan. Itu check and balances itu jadi kebutuhan. Mengapa? Di dunia mikrobisnis. Ya? Itu yang namanya control quality. Itu kan kebutuhan. Kalau enggak laku dia. Sama di tingkat makro politik juga. Nanti kalau tercipta sistem ini, maka
yang tidak kompeten, yang tidak memperlihatkan prestasinya di dunia politik, nggak akan laku nanti. Jadi oposisi itu tidak perlu tapi kebutuhan secara alamiah, kebutuhan. Apakah mau dinamakan oposisi ataukah check and balances secara umum? Kalau istilah check and balances kayaknya nggak nolak tuh, bahwa perlu kontrol dan keseimbangan. Apakah dilakukan oleh parlemen ataukah oleh media massa, pers, ataukah oleh civil society, itu justru untuk menjaga kualitas politik dan ekonomi. Mirip di dalam dunia bisnis, quality control produk dibutuhkan oleh mereka-mereka yang ahli di dalam bagaimana mengetes suatu produk itu berkualitas atau tidak, sehingga laku di pasar. Jadi nanti ukurannya nanti adalah prestasi. Kalau dia sebagai aktor politik, prestasi apa dia sumbangannya sebagai anggota DPR di tingkat 2 kayak, tingkat 1 kayak, di pusat kayak. Nanti orang lihat begitu. Sekarang mah enggak. Yang penting terpilih. Kayak raya aja nanti. Kan gitu. Kalau bahkan sebelumnya pernah itu. Kalau dulu ya masih ingat, justru zaman Orde Baru tuh pernah tuh. Oh, ada tokoh yang memang memperjuangkan masyarakat, ada tokoh ini, si ini itu. Dulu orang menghargai itu. Sekarang nggak ada tuh. Siapa sih di DPR yang legislator yang paling produktif misalnya? Atau siapa yang bisa menggolkan sebuah legislasi supaya misalnya misalnya apa ya contohnya di bidang ekonomi lah, supaya devisa lalu lintas devisa itu tidak menguntungkan, supaya menguntungkan perbankan dalam negeri, ada undang-undang. Kalau ada seorang legislator menggolkan ini, wah, lalu dihargai karena ini. Ada suatu regulasi tentang devisa supaya menguntungkan perbankan nasional. Sampai unggul, sampai gol. Orang dikenal nih. Oh, legislator yang bisa menyelamatkan devisa hasil ekspor rupanya. Dan macam-macam. Jadi dari produknya, dari hasil kiprahnya dia, sesuai dengan tupoksi dia sebagai anggota DPR. Kan DPR itu mengontrol, membuat legislator kan, mengontrol. Kan ada 3 tuh yang utama. Iya. Mengawasi, legislasi. Satu lagi apa? Pengawasan, legislasi, kemudian pengawasan dana, Prof. Anggaran dana. Iya itu. Yang utama, walaupun ada yang lain-lain ya. Iya. Ada yang lain-lain. Jadi orang tuh dikenal karena nanti sebagai legislator tadi, atau ada lagi nanti orang misalnya karena dia dikenal menghasilkan para calon pimpinan KPK yang berkualitas, karena di komisi itu orang memilihnya gitu kan. Dulu orang ada yang namanya Mr. Clean, Mari Muhammad. Maka komisi itu yang menghasilkan terpilihnya dia. Wah, itu jadi dari prestasi-prestasi sesuai dengan topoksi-topoksinya itu. Oke. Prof, terakhir. Ini yang paling penting, Prof. Yang banyak kita harus lebih diperdalam dan pesan ini ke publik sebetulnya, Prof. Pak Prabowo ini kan sebetulnya pemimpin yang cukup fleksibel, punya partai sendiri, berpengalaman ikut kontestasi, dia tidak terbebani apapun karena secara material dia punya mampu, pembisnis pula, pengalaman keputusan dalam kemiliteran juga dia mumpuni lah, Prof. Kalau kita akan melihat bahwa laporan Tempo pagi ini itu sangat luar biasa dan saya sampai geleng-geleng kepala karena rupanya juga beberapa menteri juga disinyalir juga titipan para konglomerasi lah, Prof. Nah, berani apa tidak menurut Prof kira-kira Pak Prabowo untuk mengambil sikap paling tidak menteri itu di-challenge 3 bulan? Justru itu saya menduga antara 3 sampai 6 bulan. Itu challenge normal ya, Prof ya? Ya, Prabowo itu akan mengevaluasi menteri-menteri maupun wakil menteri itu kalau menurut saya. Karena dugaan saya ini kabinet transisi sekarang ini. Oke, gimana penjelasan itu? Penjelasannya gini. Jadi waktu seorang mantan menteri yang
membidangi membidangi inilah penertiban aparatur lah gitu ya. Itu Prabowo itu oke, saya memang membutuhkan lebih dari 36 tapi rasional kalau sampai 44 misalnya gitu. Kemudian dia sudah membayangkan pendekatannya pun lebih ke tidak infrastruktur fisik kayak gitu, tapi lebih kepada pemecahan masalah-masalah rakyat secara langsung. Dalam pidatonya swasembada pangan, swasembada energi, korupsi turun, kemiskinan turun signifikan, rakyat yang sejahtera bukannya segelintir. Nah sekarang baik yang karena titipan dari siapapun gitu kan, ada yang bilang dari oligarki, ada yang bilang dari rezim lama, tapi ada juga yang internasional. Tapi ketika ada platform yang sudah disuguhkan yang disebut asta cita atau yang katakanlah yang sudah dipidatokan itu, silahkan ini terjemahkan menjadi key performance indexnya di kementerian kalian masing-masing. Nah, wakil menteri juga menerjemahkan dengan sesuai yang bidangnya. Dalam 3-6 bulan tuh mereka dievaluasi KPI-nya. KPI-nya Prof ya. Nah, itu jadi kuncinya di situ. Kuncinya. Saya kira dugaan saya akan nanti the genuine kabinetnya itu adalah setelah 3 atau 6 bulan. Oke, ini cukup berat tapi juga sebetulnya menguntungkan bagi Pak Prabowo Rani melakukan ini. Karena gini, Pak Prabowo itu pidatonya sangat cemerlang, sampai banyak orang biasa juga ya, layman, wah hebat nih pidato, dan seantero Nusantara bahkan dunia. Kan dia juga mempertaruhkan reputasinya. Omon-omon aja istilah dia pun setelah 6 bulan ya sudah selesai. Nggak akan kemana-mana nih. Artinya tuh kabinet gemuk lalu tidak ada evaluasi dan kemudian tidak menyelesaikan apa-apa. Ya sudah omon-omon. Kan dia tidak mau dong reputasinya rusak karena omon-omon. Itu feeling saya yang saya masih menaruh kepercayaan. Oke, luar biasa. Ini sarannya sangat banyak Bro, mulai dari pemecahan hutang, devisa, karakteristik kepemimpinan. Ini hampir lengkap teman-teman. Jadi podcast kali ini cukup kaya karena kita baru menyelesaikan satu tahap episode sejarah pergantian presiden. Dan kita menunggu, bukan karena mungkin menunggu itu hal yang membosankan, tapi karena kalau tidak dibicarakan hari ini Prof, bisa saja lost control bisa. Dan publik tidak punya memori. Betul, tidak punya memori. Sekarang jadi memori agenda. Jadi ada memori berupa agenda. Wah, kalau publik sudah mendengarkan, jadi dia punya standar dia pun. Oke. Mudah-mudahan jadi 3 atau 6 bulan tuh bukan omongan kita aja. Yang ingin berniat baik kepada Presiden Prabowo supaya dia sukses dan rakyat bahagia, kan itu. Betul. Karena ini bukan harapan 2 orang saja yang hari ini hadir, tapi juga harapan Republik Indonesia dan masyarakatnya. Oke Prof, terima kasih